kami Tuhan yang rindu Tuhan akan mengabang-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus kau berkati ya Bapa baik jemaat tempat ini Tuhan baik di rumah ya Bapa. Dan segala pujian Tuhan yang boleh naik ya Bapa benar-benar lahir Tuhan dari hati kami yang rindu Tuhan untuk memuji Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Dan kau berkati ya Bapa setiap jemaat-Mu Tuhan yang boleh ada Tuhan pada pagi ini ya Bapak untuk bersama Tuhan. Dan kami serahkan ya Bapak ibadah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu kita puja katakan datanglah kepadanya. Datanglah
hari-hariku lalui bersama Yesus sekali-kali. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujian katakan, ajar kami Tuhan untuk Tuhan.
Bapa, kami menghadap hadirat-Mu, bersyukur atas segala anugerah dan kasih-Mu. Sehingga saat ini Tuhan kami ada sebagaimana ada. Semuanya oleh karena kasih Tuhan, oleh karena karya-Mu yang mulia. Sehingga kami ada sebagaimana ada. Semua adalah kasih Kristus. Bapa yang baik, kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami pagi hari ini. Semua pujian, ucapan syukur kami berkenan menyenangkan hati Bapa pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Hingga saat ini kami merasakan kehadiran Bapa. Kami belum membuka mulut kami memuji nama-Mu, mensyukuri karya-Mu, dan terima kasih atas pemeliharaan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan ini kami juga ingin menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong urapi setiap hati kami, bahkan ampuni salah dosa kami, agar kami layak menjadi alat dan berkat untuk memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tiap-tiap keluarga kami, ya kami merasakan sukacita pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih, urapi kami semua Tuhan, lebih lidah bibir hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan, berbicaralah seturut dengan apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami diberkati oleh-Mu ya Bapa pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur pagi hari ini bila mana kami akan merenungkan firman-Mu. Ada roh-roh kegelapan setan iblis yang masih mengganggu konsentrasi kami di dalam keluarga, ruangan masing-masing. Kami tolak itu di dalam nama Yesus, sehingga Roh Kudus akan lebih lagi berkarya di dalam setiap kehidupan kami pribadi kami, di dalam keluarga kami, sehingga sukacita tetap ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya kami sambut di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kami silahkan duduk kembali saudara sekalian. Shalom. Halo. Ada sukacita saudara sekalian. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan kalau pagi ini kita ada sebagaimana ada, dan tentunya kita selalu Tuhan bersyukur pada Tuhan. Ya, kita banyak berterima kasih saudara sekalian kalau waktu-waktu yang saat-saat ini saudara rasakan dan saudara tahu bahwa kita sebenarnya rindu untuk bersama-sama ya, untuk berkumpul di ruangan rumah Tuhan. Tapi karena situasi yang belum memungkinkan ya, kita harus sabar saudara sekalian. Kita tetap di tempat keluarga kita masing-masing dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh konsentrasi. Ya, ada sukacita sekalipun ada hambatan dan rintangan apapun, kalau kita bersama Tuhan kita tetap ada sukacita. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita harus perlu kesabaran, kegigihan dan ketekunan ya. Sebenarnya pemerintah telah mengizinkan supaya gereja ada ibadah di tempat masing-masing dengan ukuran. Kalau 10 harus 5 orang yang datang, kalau 100 harus 50 orang yang datang. Saudara sekalian, kita maklumi bahwa memang situasinya belum sangat memungkinkan 100%. Maka dengan demikian kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Kita katakan jangan buru-buru ya, Tuhan tidak akan berlari. Tuhan tetap menyiapkan berkat bagi kita sekalian. Hanya terpisah tempat di antara saudara dan kita semua. Ada yang ada di gereja sebagian, ada yang di dalam keluarga. Tapi biarlah kita tetap bersabar dengan situasi dan kondisi yang sangat baik, sehingga semua kita boleh melaksanakan ibadah kita tidak kekurangan satu apapun. Ada amin saudara? Puji Tuhan, kita harus sabar ya, sabar apa yang dikatakan pemerintah. Sekalipun sudah diizinkan ya, saya harus hati-hati ya. Risikonya besar saudara sekalian kalau saudara tahu ya. Jangan kita buru-buru ya, jangan buru-buru. Banyak gereja yang mengatakan kita harus sabar. Sekalipun pemerintah telah memberikan peluang, kesempatan, tapi kita harus hati-hati betul. Oleh karena itu mari kita tetap selalu memohon kepada Tuhan agar suasana dan kondisi di lingkungan kita, di mana kita berada, bahkan di negeri kita, tentunya kita selalu berdoa supaya ketertiban yang senantiasa terjadi kita harapkan akan menjadi suatu kenyataan. Oleh karena itu pagi hari ini, sekalipun kita dimanapun kita berada, tetap kita ada firman Tuhan. Perhatikan firman Allah. Jadi jangan sampai kita
ngersulo, ngerti ngersulo ya, kecewa karena tidak berkumpul di gereja. Jangan saudara sekalian, kita tetap berkumpul di dalam Tuhan sekalipun berpisah-pisah secara jasmani, tapi iman dan percaya kita, hati kita tetap di dalam Kristus. Puji Tuhan. Saya tidak banyak komentar, mari kita akan masuk dalam renungan. Saudara sekalian, kita buka di dalam kitab Efesus ya, kitab Efesus. Kita cari dulu. Siapanya lah matiin kabar. Ini kok kabur. Nah. Puji Tuhan saudara sekalian, mari kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita lihat dan saya akan bacakan. Halo, yang di rumah sudah ketemu? Saya akan bacakan Efesus pasal yang kelima ayat 18 yang mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, ini sesuatu yang sangat penting saudara sekalian. Kalau minggu-minggu yang lalu seluruh gereja di dunia tentunya memperingati hari Pentakosta, itu pencurahan Roh Kudus. Namun saudara sekalian, apa yang terjadi saudara sekalian, bahwa Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Bahkan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29 jelas sana ada nubuat, semua akan diurapi, dipenuhi, bahkan diberi hati yang baru katanya ya. Maka dengan demikian kita sangat bersyukur bahwa pagi hari ini masih ada firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus, coba saudara renungkan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh kudus ya, artinya roh kudus, penuh dengan roh. Saudara sekalian, tentunya inilah yang dikatakan banyak orang merindukan bagaimana orang yang selalu dipenuhi roh kudus, ya, diurapi roh kudus, atau dibaptis dalam roh kudus. Saudara sekalian, sehingga kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, coba salah satu tolong dibuka, dibaca anak muda. Mungkin Sally bisa. Kisah Rasul pasal 2 yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Lalu mereka berkata-kata dengan bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saya kira itulah saudara, penuh dengan Roh Kudus sehingga dia bisa mengatakan beberapa bahasa. Kalau saudara teruskan baca di sana, itulah pertanda oleh karena Roh Kudus telah dicurahkan. Saudara sekalian, bahwa semua itu terjadi telah dinubuatkan. Itu bukan sesuatu barang yang baru. Oleh karena itu banyak gereja atau banyak orang ingin dipenuhi Roh Kudus, ingin dibaptis dengan Roh Kudus sehingga bisa mengatakan segala satu bahasa. Itu juga baik. Apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi sangat baik. Tetapi saudara sekalian, bahwa semua orang ingin sampai boleh dikatakan ngimpi-ngimpi supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi saudara sekalian, bukan cukup itu saudara sekalian, bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus harus penuh dengan Roh Kudus tadi dikatakan ya. Oleh karena itu, saudara dan kita sekalian, kita juga perlu Roh Kudus. Tapi saudara sekalian, ada sesuatu yang perlu kita pikirkan. Apakah cukup kita dipenuhi Roh Kudus? Cukupkah kita dibaptis dengan Roh Kudus? Tapi Paulus lebih jauh mengatakan, maka apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang keberapa itu, yang ayat dikatakan ayat apa? Kisah Rasul pasal ayat berapa itu? Ayatnya yang ke-14 atau ke-15, dia dikatakan mabuk anggur dikala dia banyak bahasa-bahasa yang lain. Orang menyangka itu mabuk anggur karena masih jam 9, tidak mungkin ya. Tapi apa yang dikatakan itu terjadi. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tidak terlalu
harus terpaku dengan bahasa-bahasa yang dikatakan apa yang dikatakan kisah Rasul. Saudara sekalian, kita perlu membuktikan apa buah daripada Roh Kudus. Banyak orang sangat mendambakan dipenuhi Roh Kudus bahasa-bahasa yang macam-macam, tapi bukan itu sebenarnya yang penting, ya. Yang penting itu kalau Paulus menulis, saudara sekalian, coba dilihat di dalam Galati, saudara, Galati pasal yang kelima, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Coba kalau tadi dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara sekalian, jangan kita mabuk, ya, jangan mabuk. Orang mabuk itu adalah orang yang tidak sadarkan diri, ya, tidak menyadarkan diri. Ya, orang mabuk itu segala mabuk apapun itu adalah hidup yang berkelebihan. Mabuk kedudukan, mabuk mabuk segala macam mabuk, kekayaan dan sebagainya, sampai tidak sadarkan diri, akhirnya membawa malapetaka, ya. Kalau semua itu tidak sadar diri, ya tentunya itulah suatu hawa nafsu. Dan hawa nafsu, saya mencatat di dalam Galati 5, coba dibaca ayat 19 dan 21, ya. Coba apa di situ dikatakan. Ini saya simpel-simpel aja. Jadi yang penting adalah buah daripada Roh Kudus itu, bukan karena bahasa-bahasa yang kita miliki atau kita dambakan, tapi Tuhan ingin membuktikan buah daripada Roh Kudus. Tapi Galati 5 ayat yang ke-19 dan 21 itu adalah yang berbentuk hawa nafsu. Tolong dibaca salah satu yang kencang, coba. Silahkan, Sally boleh. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, ya, sampai ayat 21. Puji Tuhan, saudara sekalian, itulah buah-buah dari hawa nafsu, orang yang mabuk, ya. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa sesuatu yang berlebihan itu boleh dikatakan melayani hawa nafsu daging kita. Akhirnya ada iri hati, saling dengki satu sama lain, ya. Itu sesuatu buah yang tidak baik, yaitu buah hawa nafsu. Oleh karena dikatakan Paulus tadi, jangan kamu mabuk anggur, ya. Orang yang mabuk anggur itu memang memberikan suatu keberanian, ya, untuk mengatakan sesuatu tanpa disadari. Maka orang mabuk itu kebanyakan tidak sadar diri. Oleh karena dikatakan di dalam Galatia tadi, itulah yang diperbuat orang yang mabuk, ya, orang yang senantiasa memikirkan hal-hal dari daging. Akhirnya ada pecah belah, ya, perseteruan, iri hati, kedengkian terjadi. Nah, ini sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Jadi itulah orang yang mabuk, memenuhi hawa nafsu daging kita. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan, bukan itu tujuan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya. Saudara sekalian, kita sadar bahwa dunia ini banyak hal yang bergemerlapan untuk memikat hati kita, sehingga hati kita tercenderung kepada hawa nafsu. Dan buah hawa nafsu tadi diterangkan dalam Galati 5 tadi, ya, tentunya jelas sekali. Dan apa yang terjadi tentunya semua ini kita mohon dijauhkan daripada keluarga kita. Hawa nafsu itu memang sesuatu yang berlebih-lebihan, ya, akhirnya membawa satu malapetaka. Tapi kalau buah roh, coba dibaca lagi dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, coba dikatakan apa di sana? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terus tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Paulus menulis ini supaya kita tahu, bukan kita selalu gandrung kepada, ya, dipenuhi Roh Kudus, sebab Roh Kudus kita bisa berbahasa macam-macam, tapi buahnya tidak ada. Itu sami mawon tidak membawa berkat, saudara. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Galati tadi, tentunya kita ingin agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, apa yang tertulis tadi,
bahwa ayat 22 mengatakan, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini yang namanya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan bawa dampak, membawa berkat bagi kehidupan kita, di mana kita berada. Kalau itu ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu, saya yakin saudara sekalian, orang pasti akan cenderung ingin menjadi murid-murid Kristus. Ada amin? Amin. Sebab yang dilihat bukan karena suatu kegerakan daripada bahasa, tapi suatu kenyataan yang perlu kita jalankan dalam hidup ini. Kalau itu semua ada di dalam kehidupan kita, itulah arti kekristenan yang sebenarnya. Ada kasih, ada sukacita, suka berdamai, ya. Ini sesuatu yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, di tengah-tengah kesulitan ini, warga atau dunia memerlukan suatu kasih daripada gereja Tuhan. Oleh karena kita sangat bersyukur kalau hari-hari ini atau 2 bulan sampai sekarang ini, mungkin di antara daerah-daerah kita, saudara sekalian, saling peduli, ya, saling memperhatikan di antara satu sama lain. Itulah buah daripada Roh Kudus tadi, dibuktikan. Orang memperhatikan satu sama lain, membuktikan bagaimana kita peduli sama satu sama lain. Nah, ini sesuatu hal yang diajarkan tentang kasih tadi, ya. Maka saya sangat cenderung sekali, ya, tadi dikatakan bahwa yang dikatakan di dalam kali tadi, tetapi buah roh yaitu kasih, ialah kasih, sukacita. Tidak ada hati yang berundel, ya. Ada kasih, saling peduli satu sama lain. Kalau begitu apa kita selalu dituntut, ya, kalau memang ada, tidak salah kita memberikan sesuatu kepada yang lain. Oleh karena itu yang diajarkan, ya. Kemudian sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah hal yang sangat mendasar, saudara sekalian, bagi gereja Tuhan. Sebab sebelum Yesus naik ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya, dia katakan, damai sejahtera-Ku diberikan padamu, dan damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan padamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Amin. Itu yang ditinggalkan oleh Yesus, kedamaian, ada sukacita. Kalau keluarga kita ada damai, ada kesejahteraan, ada sukacita, disitulah Roh Kudus bermakna dalam kehidupan keluarga kita. Jadi tidak cukup kita gembar-gemborkan dan kita selalu mendambakan urapan atau kepenuhan Roh Kudus, tapi buahnya tidak ada. Nah, ini sesuatu yang ganjil. Oleh karena itu, tentunya Tuhan menghendaki segala sesuatu yang kita lakukan harus ternyata dan terbukti, ya. Yaitu kebaikan, kesetiaan. Setia itu penting, ya. Penting kesetiaan, ya. Dalam keluarga harus tertanam kesetiaan di antara satu sama lain, kesetiaan untuk pelayanan dan sebagainya. Nah, inilah saudara sekalian hal yang sangat Tuhan ajarkan bagi gereja Tuhan, dan tentunya dengan situasi seperti ini kita harus sungguh-sungguh berkiblat pada gereja yang mula-mula. Setelah gereja Tuhan menerima Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada hidup pembaruan di gereja mula-mula. Oleh karena itu coba kita akan lihat di dalam Kisah Rasul, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-2, kita lihat di dalam ayat 42. Kita sama-sama cari. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 42 dan 44, coba tolong sekali lagi dibaca. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 44. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, sampai di situ dulu saudara sekalian, jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan 44 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini saudara sekalian pertanda dikala curahan Roh Kudus terjadi, maka gereja Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting
awal daripada gereja mula-mula, di situ ada sesuatu yang sangat indah. Kalau saudara nanti baca selengkapnya pasal 2 ini ya. Tapi saya tidak semua kita baca, kita nyolot-nyolot bacanya ya. Mereka bersekutu ya, dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Jadi itulah sesuatu karya Roh Kudus. Ada ketekunan. Sekalipun saat ini kita tidak bisa berkumpul di ruangan gereja, tapi saya yakin kalau di dalam keluarga kita tetap bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saya yakin itulah akan mengeluarkan buah Roh Kudus yang dikatakan dalam Galatia tadi. Ya, jadi semua itu ada suatu pembaruan. Kalau kata pembaruan, saya juga sangat serius apa yang dikatakan pemerintah ya. Saat ini juga pemerintah mengatakan pembaruan ya, pembaruan, semua baru ya, apalagi tentang sekarang yang sudah mulai dibuka lagi transisi ya, tentunya ada mengalami suatu perubahan. Maka ayat yang ke-44 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi kita terikat oleh Roh Kudus tadi, ada kesatuan yang luar biasa. Ya, di situ dikatakan tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Coba renungkan saudara sekalian, beberapa bulan ini terjadi satu hal yang begitu dahsyat. Kalau saya melihat tayangan di televisi, orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan besar juga tidak sayang-sayang membantu ya bagi masyarakat bangsa kita Indonesia, beberapa mil ya disumbangkan supaya kita bisa hidup bersama. Ini artinya ada kebersamaan, ada kepedulian ya. Ini penting sekali, bukan saja dipenuhi Roh Kudus tapi kita tidak berbuat apa-apa, itu sami mawon tidak ada apa-apanya. Tapi kalau buah-buah ini tertera, nah inilah saudara sekalian dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu gereja Tuhan diajarkan, bergereja mula-mula, menekuni ajaran para rasul-rasul di dalam keluarga kita masing-masing. Selama kurang lebih 3 bulan, bagaimana keadaan keluargamu? Ya, bagaimana situasi di dalam pribadi-pribadi kita? Apa ada perubahan? Ada pembaruan? Apakah seperti sama semula? Mari kita berubah. Sekarang berubah, harus ada zaman baru lagi. Ya, oleh karena itu ada pembaruan. Ya, ada ketekunan, ada kesehatian, ada kebersamaan, kepunyaan satu orang dua kepunyaan bersama. Dan ini artinya sesuatu yang sangat indah. Bukan berarti, maaf kata, kalau kepunyaanku ya kepunyaanmu. Zaman dulu ada yang mengartikan saudara kalian, kata itu diartikan orang lain, dikatakan kalau begitu istrimu ya istriku, suamimu ya suamimu. Bukan itu saudara sekalian, Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Artinya kebersamaan, saling peduli di antara lingkungan masyarakat dan keluarga kita. Ada amin? Jangan sampai salah menafsirkan ya. Jadi ini sesuatu yang penting. Itulah sesuatu karya Roh Kudus membaru gereja mula-mula. Pertama tekun akan pengajaran rasul-rasul ini sangat penting. Gereja sangat penting menekuni ajaran rasul-rasul itu, firman Tuhan yang telah diajarkan. Itu perlu kita belajar lagi kepada situ ya. Kemudian ayat 44 tadi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, tetap rukun. Coba bayangkan apa yang terjadi selama 3 bulan ini. Kalau kita lihat kerukunan bangsa ini luar biasa sekali ya. Seakan-akan kebutuhanmu ya kebutuhanku, hidupku ya hidupku. Ada amin saudara? Ini yang dikatakan, yang dilakukan gereja mula-mula. Bagaimana gereja kita saat itu menyikapi situasi yang seperti ini? Mari kita belajar pada gereja mula-mula. Ya, jadi jangan sampai kita berpetak-petak, kita pecah belah ya. Kita akan melihat suasana saat ini. Betul-betul pemerintah atau dunia sedang mengerjakan sesuatu yang baru, perubahan yang baru. Oleh karena itu mari, gereja harus tahu kondisi dan apa yang akan dituju masa depan gereja. Kalau tidak diawali seperti apa yang kita alami saat ini. Ini sesuatu yang sangat indah saudara sekalian ya. Tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tidak artinya menonjol aku kaya aku sendiri, aku punya aku sendiri, tidak demikian. Coba kita berkiblat seperti apa yang katakan di zaman-zaman yang beberapa 3 bulan yang kita jalani saat ini. Semua saling peduli saudara sekalian ya. Sekalipun mungkin kita tidak bisa berbuat sesuatu, ya mungkin ada waktunya kita bisa berbuat sesuatu.
Ya, oleh karena itu Tuhan mengajarkan hal seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah namanya kerja apa yang Roh Kudus kerjakan bagi gereja mula-mula. Jadi tidak cukup kita dipenuhi Roh Kudus tapi tidak ada perbuatan yang seperti itu. Kemudian saudara sekalian, saya juga mencatat di dalam ayat yang ke-45, coba 45. Ayat 45. Masih Kisah Rasul. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Coba renungkan saat ini, ya. Beberapa waktu yang lalu saya kaget sekali mendengar berita seorang keluarga, dia punya mobil, punya sawah, punya perusahaan dijual, disumbangkan untuk menolong orang-orang yang sedang menderita yang saat ini kita alami. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu yang dilakukan gereja mula-mula. Dan tentunya ini juga diajarkan kepada gereja masa kini. Maka dengan demikian tentunya mari kita belajar berbuat sesuatu menurut ukuran kita masing-masing, ya. Jadi kalau begitu ada berita, apakah kita harus menjual rumah kita? Bukan itu saudara sekalian yang dimaksud. Ya, tapi kita betul-betul menjalankan suatu apa yang dialami gereja mula-mula. Dan juga kita perlu belajar melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gereja yang mula-mula. Kemudian ayat yang ke-46 juga mengatakan saudara sekalian, dengan bertekun, ya bertekun lagi, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bagaimana kita menyikapi situasi ini dalam keluarga kita masing-masing, ya. Kita kembali kepada keluarga. Memang keluarga kita adalah sumber dari segala sesuatu kegiatan dan sumber segala sesuatu yang perlu dinyatakan. Nah ini saudara sekalian, tentunya apa yang dikatakan ayat 9, dengan bertekun dan dengan sehati. Kalau keluargamu, gereja Tuhan bersehati, saya yakin tidak ada sesuatu yang sulit. Ada jalan keluar segala problem dan masalah. Ada, amin. Sehati. Bapak dan ibu harus sehati. Anak-anak dan orang tua harus sehati. Ini sesuatu yang diajarkan gereja mula-mula. Harus sehati. Ya, dari situ sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah bukan saja di gedung, di ruangan gereja. Rumah kita masing-masing menjadi bait Allah. Menjadi tempat pemberitaan firman Tuhan. Jadi tempat untuk memuji Tuhan. Jadi tempat untuk bersaksi tentang anugerah dan kemurahan Tuhan. Inilah saudara sekalian. Jadi jangan terbatas, ini di rumah sendiri, apa yang perlu kita perbuat, apa yang kita perlu saksikan. Ya, ini perlu saudara dan kita terapkan dalam kehidupan kita, ya. Kalau apa yang dialami gereja mula-mula ini sesuatu yang perlu kita contoh. Baik Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, ya. Roti firman Tuhan boleh dikatakan roti secara jasmani atau roti rohani, yaitu firman Allah, dipecahkan, dimakan bersama-sama secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tulus hati, tulus. Jangan merasa terpaksa. Mungkin dalam keluarga, misalkan ada persekutuan keluarga, Bapak Mbak firman Tuhan, enggak lah, Ibu saya. Jadi lempar-melempar. Jadi tidak ada kesatian, tidak ada kebersamaan. Rasa tanggung jawabnya tidak ada dalam keluarga. Ini sangat penting, oleh karena mari terapkan. Kalau kita telah menerima berkat-berkat sejak kita bertobat, jangan saudara kecewa apakah aku dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Sejak saudara bertobat, Roh Kudus ada di dalam hidupmu, ada amin? Oh, luar biasa, jangan bimbang. Jangan saja hanya berpatokan hari Pentakosta penuh curah Roh Kudus. Sejak saudara bertobat, percaya, dibaptis di dalam nama Yesus secara selam, maka Roh Kudus bertahta dalam kehidupanmu. Amin? Luar biasa. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu bahwa Roh Kudus ada di dalammu. Oleh karena itu Roh Kudus menginsafkan saudara dari dosa. Kalau saudara baca Yohanes 16 ayat 7 jelas sekali bahwa penolong itu akan menginsafkan dosa dunia, akan memberikan suatu pertolongan bagi kita sekalian. Luar biasa. Oleh karena tidak usah bimbang, tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu bahwa saudara sudah ada Roh Kudus yang menguasai hidup saudara. Amin. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bahwa dikatakan roh yang ada di dalammu adalah lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin saudara. Luar biasa.
Tidak usah ragu-ragu. Tadi dikatakan satu keluarga sehati dengan tulus makan roti. Lah ini sesuatu yang harus ada ketulusan. Jangan ada paksaan dalam keluarga kita. Misalkan salah satu ditunjuk dalam doa, harus berdoa. Sudah berapa puluh tahun kita ikut bersama-sama dengan Tuhan. Kalau doa saja masih gagap gugup, ya apa artinya kalian mengapa? Ya, apakah nggak pernah berdoa? Ini sangat penting ya. Jadi sesuatu yang diajarkan oleh rasul-rasul atau gereja mula-mula seperti itu. Dan mari kita belajar menerapkan suatu gereja yang mula-mula itu, saling peduli ya, saling perhatikan. Kemudian ayat yang 47 coba dibaca lagi. Di situ yang mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan apa? Orang-orang yang diselamatkan. Inilah tujuan yang terakhir ya. Disukai orang. Mengapa kita bersekutu di dalam keluarga tetangga kita bersuka? Karena kita gereja mengajarkan saling peduli satu sama lain. Ada amin? Ada kepedulian. Maka banyak orang tertarik. Kalau saudara perhatikan ayat yang 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Luar biasa. Tujuan Roh Kudus itulah puncak daripada tujuan daripada Roh Kudus itu untuk menyelamatkan jiwa melalui kehidupan saudara dan kita sekalian, melalui keluargamu, melalui rumah tanggamu akan menjadi berkat. Semua orang bersuka cita. Ya, jangan sebaliknya kita ada bersuka di rumah, tetangga cibir bibir, ya itu sebaliknya. Tapi ternyata gereja mula-mula seperti itu, tambah berjumlah banyak. Ini tujuan Tuhan seperti itu. Oleh karena itu kita sangat bersyukur Bapak sekalian, pada pagi hari ini tentunya kita diingatkan kembali bahwa tentunya gereja mula-mula seperti itu ya, perbuatan gereja mula-mula. Atau pasal 3 saudara coba kita buka Kisah Rasul pasal 3. Saya juga mencatat di situ. Pasal 3. Kita akan baca dari ayat yang ke-11. Pasal 3 bukan ayat 11 ya, dari ayat Kisah Rasul pasal yang keempat, maaf saudara sekalian. Coba diperhatikan dari ayat 32, di situ dikatakan, ya tolong diperhatikan Kisah Rasul pasal 4 yang di rumah dibuka. Ayat yang ke-32 mengatakan, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati, ya, sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bolak-balik. Ya, tadi dikatakan ada kebersamaan, ada kesatian, ada kepedulian, sehati. Ini sangat penting sekali kesatian kita ya. Kemudian seterusnya, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa ya, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Kalau saudara renungkan kepedulian negara, masyarakat, coba seperti apa yang dikatakan di sini ya. Kalau gereja diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Kalau perusahaan-perusahaan sekarang, pabrik-pabrik menyumbang pada pemerintah, pemerintah bagian kepada masyarakat yang namakan bansos ya, bantuan sosial. Mungkin daerah-daerah saudara atau lingkungan DKI selalu saudara sekalian diajarkan ya, mendapatkan suatu bantuan ini. Ini ada kerjasama kepedulian tadi ya. Ini sesuatu hal yang sangat penting, oleh karena gereja harus belajar seperti apa yang dikatakan oleh rasul-rasul tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan demikian tentunya ada hal yang sangat penting ya. Kalau kita juga lihat, saya mencatat juga saudara sekalian bahwa
apa yang dikatakan Paulus tadi sesuatu yang sangat indah. Sangat penting ada kebersamaan, ada kepedulian satu sama lain. Jadi jangan selalu mendambakan curahan Roh Kudus, itu memang juga penting sekali. Tapi kalau kita hanya terpaku Roh Kudus tanpa perbuatan yang mungkin diajarkan oleh Tuhan kita lewatkan, ini sami mawon tidak ada apa-apanya. Coba saudara buka Galatia pasal 6 ya. Pasal 6. Kita sama-sama buka Galatia pasal yang ke-6. Kalau tidak salah ayat yang ke-10. Coba untuk dicari dulu. Naiknya tolong jangan turun-turun ya tadi. Ya. Naiknya tolong jangan turun, soalnya nggak masuk. Ya. Coba Galatia 6 10 coba. ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jelas berbuat baik. Ya, selalu berbuat baik, terutama kepada kita seiman dan kepada orang lain. Diajarkan seperti itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan, gereja mula-mula telah melakukan. Mari gereja mengikuti, gereja zaman sekarang harus mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sekalipun mungkin kita tanda tanya, aku nggak punya apa-apa ya. Yang penting kita bisa menyelesaikan diri dengan apa yang ada, saudara sekalian. Tuhan tidak memaksakan kamu harus begini dan begitu. Sekalipun tadi ada yang mengatakan jual rumahnya. Tapi kalau kita renungkan, mungkin ada hidup yang berlebih daripada yang lain. Sehingga dia dijual sebagian, dibagikan pada orang-orang yang memerlukan, diserahkan pada rasul, para rasul itu membagi dengan segala apa yang dibutuhkan masing-masing keluarga. Nah inilah saudara sekalian sesuatu yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu mari melalui renungan ini, melalui keadaan yang seperti sekarang ini, mungkin orang mengatakan situasi yang betul-betul menakutkan, tapi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah kecil hati. Kalau kita tetap bersama Kristus, ada sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Kalau kasih Allah di dalamku, siapa akan melawan aku? Ya, ketelanjangankah, kelaparankah, maut sekalipun, pedang sekalipun, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus daripada kita sekalian. Saudara baca dalam Roma 8, 31 sampai 39 itu yang saya katakan tadi. Oleh karena itu saudara sekalian, mari dengan situ yang seperti ini kita makin merapat, makin betul-betul erat, bersatu hati, sehati, sepikir, sejiwa dan seroh di dalam Kristus. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun mungkin tidak bisa berkumpul di dalam ruangan gereja, tapi kita tetap berkumpul di dalam Kristus melalui keluarga kita masing-masing. Pasti dan kita harus betul-betul bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, renungan pagi hari ini saya tidak akan perpanjang. Sebagai ayat penutup bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, sebagai apa yang tertera di situ. Kalau tadi dikatakan Roh Kudus yang begitu luar biasa, tapi Paulus menyatakan, coba dibaca, tolong Mbak Seli lagi, ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 2. Tolong yang di rumah juga perhatikan dan buka Alkitab saudara. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin, luar biasa ya. Jadi semua ingin dibaptis Roh Kudus itu memang perlu. Kita dipenuhi Roh Kudus sangat perlu. Kita dibimbing oleh Roh Kudus memang sangat penting. Tapi saudara sekalian, Paulus membuktikan apa yang tertera. Coba saudara simak, akan saya bacakan lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang
dan canang yang gemerincing. Jadi tidak ada artinya, saudara sekalian. Sekalipun saudara sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dengan bahasa karunia apapun, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidupmu, kata Paulus, tidak ada apa-apanya ya. Jadi jelas buah-buah di atas tadi jelas itu puncak daripada Roh Kudus yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Ayat yang kedua mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak ada gunanya. Amin, saudara. Ini sangat penting ya. Jadi itulah puncak daripada karya Roh Kudus, ada kasih. Kasih itu, kalau saudara baca yang ayat terakhir, coba kita lihat sebentar. 1 Korintus 13 tadi, yang terakhir apa yang dikatakan ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa? Kasih. Amin. Luar biasa, kasih. Jadi Roh Kudus merupakan suatu penggerak, pengingat, penyadar bagi kita semua bahwa Roh Kudus adalah sebagai untuk mengingatkan, mengingatkan kita sekalian bahwa puncak daripada Roh Kudus yang diajarkan adalah harus berbuah. Ya, kalau katakan Paulus tadi, kalau tidak ada kasih tidak ada artinya. Omong kosong, omong besar, membuat dusta, justru itu menambah dosa kita. Nah, biarlah kasih yang Tuhan ajarkan, mari apapun yang kita bisa lakukan dengan rasa syukur dan penuh kasih kepada Allah, itu yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, mari saudara sekalian, renungan pagi ini kita syukuri dan kita renungkan dengan baik, sekalipun tidak secara mendetail. Lihat ayat-ayat yang telah kami sampaikan, itulah arti daripada kepenuhan Roh Kudus. Ya, bukan sekedar kita tahu bahasa, mengatakan, mengucapkan sesuatu yang orang lain tidak tahu, bukan itu. Tapi puncak daripada Roh Kudus adalah kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, yaitu kasih. Tanamkan kasih itu, ya, terutama untuk keluarga, ayah, istri, anak-anak, keluarga besar, orang tua dan sebagainya. Mari pagi diajarkan, kita diingatkan ada persekutuan yang sangat indah di dalam Tuhan seperti gereja mula-mula. Harus sehati, sepikir, ya. Ini sesuatu yang sangat indah. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak kami perpanjang. Maka dengan demikian mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami mohon Bapak Yosua berdoa untuk firman Tuhan yang telah diberitakan pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari Pak Yosua kita berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa yang baik yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena berkat Tuhan, di mana melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kami boleh semakin dikuatkan. Terlebih bagaimana kami boleh diingatkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami untuk nyata dirasakan oleh banyak orang. Biarlah iman percaya kami bukan hanya berhenti di aktivitas pikiran kami, tetapi juga boleh terbuat di dalam perilaku kehidupan kami, sehingga orang banyak boleh merasakan berkat oleh karena dampak kehidupan kami yang boleh memberkati. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan, dan kami boleh mengucap syukur atas renungan pagi hari ini, agar melalui renungan pagi hari ini setiap kami boleh semakin dikuatkan. Terpujilah nama Engkau sampai kali ya Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati lebih lagi ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yosua atas doanya. Saudara sekalian yang di rumah, baik yang di ruangan ini, sebelum kita akan masuk di sakramen, mari kita siapkan hati kita, ya. Kita ingat bahwa pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu itu mengingatkan kasih Kristus, pengorbanan Kristus, supaya kita tetap menjadi orang yang diselamatkan. Maka Paulus juga nulis, kerjakan keselamatan itu. Jadi jangan berpedoman setelah dibaptis percaya harus selamat, tidak. Harus dikerjakan, ya. Dalam Filipi pasal 2:12 itu, kerjakan keselamatan itu. Oleh karena itu mari kita akan mengenang kembali pengorbanan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu, yang saudara telah menyiapkan diri, telah mengambil roti dan anggur dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan,
dan kita tetap beriman pada Kristus. Dia mati oleh karena dosa kita, Dia mati oleh karena kejahatan kita. Oleh karena itu pagi hari ini di hadapan saudara sekalian atau di hadapan kita di gereja juga ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus, darah Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan oleh karena kejahatan kita, darah Kristus yang ditumpahkan oleh karena dosa kita. Maka semua telah selesai dilakukan oleh Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang telah diampuni dosa kita. Maka dengan demikian hendaklah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita siapkan hati kita untuk menyambut sakramen pagi hari ini. Saudara sekalian, mari kita sama-sama bangkit diri dan kita akan menaikkan satu pujian kekudusan-Mu, dan kita akan siapkan hati kita. Maka marilah kita siapkan hati kita. Kita sambut dengan penuh rasa syukur, diimani bahwa roti dan anggur adalah melambangkan tubuh Kristus, dan Dia telah mati 2000 tahun yang lalu untuk mengangkat segala dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang telah dimerdekakan dari dosa, dan kita tak terlepaskan dari segala maut oleh karena kasih Kristus. Maka dengan demikian mari kita masuk dalam doa. Sebelum kita akan masuk sakramen, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah berfirman bagi kami gereja-Mu, bagi keluarga-keluarga yang telah mengikuti ibadah pagi hari ini. Roh Kudus, tolong firman-Mu sempurnakan seluruh dengan rencana-Mu, sehingga kami menjadi gereja-gereja yang selalu diperbarui, jadi gereja yang peduli kepada orang lain, sehingga segala sesuatu yang telah mengajarkan melalui gereja mula-mula Tuhan bisa diterapkan untuk gereja masa kini, sehingga gereja-Mu sungguh menjadi gereja yang diberkati oleh-Mu, jadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak orang yang suka kepada kami semua keluarga-keluarga di mana kami berada, sehingga banyak jiwa-jiwa ditambahkan untuk masuk keselamatan-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu.
saat Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, yang melambangkan darah-Mu yang dicurahkan untuk menebus dan mengampuni dosa kami. Tuhan, sucikan, ampuni segala salah dosa kami sebelum masuk sakramen ini ya Tuhan, agar segala suatu tingkah laku yang mungkin kurang berkenan di hati Tuhan, baik melalui tutur kata perilaku kami, Tuhan Tuh ampuni, agar tidak menjadi jerat di dalam berkat-Mu pada pagi hari Tuhan. Terlebih lidah bibir mulut-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, agar setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka, maka berkat-Mu mengalir di dalam hidup mereka. Jika apa yang mereka lakukan semuanya oleh anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami akan sambut sakramen pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, kami silakan duduk kembali dan kita akan menerima sakramen. Kami mohon kesediaan Bapak Yakub Andreas untuk melayani perjamuan pagi hari ini. Ya, kita akan berdoa dan kita akan sambut sakramen ini dengan kita naikkan satu pujian, salibnya, 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 ya. Yang di rumah juga siapkan dan tolong kita mengikuti apa yang ada dilakukan di ruangan gereja pagi hari ini sekalian. Mungkin yang di rumah bisa Bapak yang melayani pada keluarga masing-masing, ya. Terima kasih dan perhatian sekalian. Kita naikkan satu pujian. Salibnya, salibnya. Baik yang di rumah maupun di ruangan kerja, mari kita sambut bangkit diri dan kita akan sambut sakramen pagi ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, sudahkah kita siapkan roti di tangan saudara? Kalau sudah siapkan, angkat roti di tangan kananmu dan mari kita berdoa sejenak. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini Tuhan, kami telah memperingati hari kematian-Mu 2000 tahun yang lalu, yang saat ini dilambangkan oleh gereja-Mu roti dan anggur ya Tuhan, yang melambangkan tubuh-Mu 2000 tahun yang lalu telah dipecah-pecahkan oleh karena kejahatan kami telah ditebus oleh-Mu sehingga kami menjadi orang-orang yang telah Engkau benarkan. Maka dengan demikian Tuhan, tolong Engkau ampuni salah dosa kami, agar melalui sakramen ini Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami tetap tekun di dalam Engkau untuk melayani, untuk mengiringku dan mengabdikan diri kami kepada Tuhan.
Dan sebentar kami akan sambut roti dan anggur ini setelah kami mendengarkan firman-Mu. Saudara sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan, barulah kita akan makan bersama-sama roti ini. Dengarkan firman Tuhan yang akan kami bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dan dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, mari kita siapkan cawan di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan, baru kita akan minum bersama-sama di dalam Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut di dalam nama-Nya. Haleluya, haleluya. Kami mohon Tuhan dia mengucap syukur pada Tuhan sebelum kita akan masuk. Haleluya, terima kasih. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, kematian-Mu 2000 tahun yang lalu, Tuhan. Kau telah mengorbankan diri-Mu, Bapa, untuk dosa-dosa kami. Haleluya. Kami mengucap syukur, Tuhan, pada saat ini kalau kami kembali terus mengenang kematian-Mu, Bapa. Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan-Mu. Kau telah mengangkat kami, Kau telah menebus kami, Kau telah menyelamatkan kami, Tuhan, melalui kematian-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Bapa. Tidak ada kata-kata yang lain selain kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kalau kesempatan pagi yang indah ini masih memberikan kami waktu untuk kami bersekutu, beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Begitu juga kami sudah menerima sakramen yang kudus ini, Tuhan, yang melambangkan roti dan anggur, yaitu tubuh dan darah yang sudah kami terima bersama-sama gereja-Mu, Bapa. Terima kasih, biarlah kembali mengingatkan kami, membangkitkan kami, menguatkan kami, Tuhan, untuk menghadapi segala pergumulan, permasalahan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala Tuhan gejolak ini, ya Bapa, sehingga kami selalu dikuatkan, diperbaharui hidup kami melalui kematian-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah kami terima, yang sakit disembuhkan, yang dikuatkan, yang mengalami segala masalah, mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Semuanya ini, Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah dulu sekarang hingga selamanya. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Hanya terima kasih dan bersyukur kepada-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan, atas karya-Mu yang begitu luar biasa, yang Kau nyatakan bagi kami, jemaat-Mu, gereja-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Belum kami akhiri, saudara sekalian, pertama saya ucapkan kepada keluarga Bapak Bayu dan Ian yang telah dikaruniai seorang putri atau putra di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan memberkati untuk Bapak Bayu dan Ibu dan Ian dan keluarga besarnya. Telah dianugerahi Tuhan seorang cucu, sekarang dipanggil kakek, ya, panggil nenek. Kita bersyukur bahwa semata adalah anugerah Tuhan. Mungkin bagi Bapak sekalian yang mungkin mengalami yang sama atau yang berulang tahun, hari ini saya ucapkan berulang tahun, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, Bapak sekalian, sebelum saya akhiri, tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa ibadah selama ini sekalipun pemerintah telah memberikan suatu peluang, ya, namun kita masih hati-hati, jangan terlalu buru-buru, ya, karena lingkungan kita beberapa waktu yang lalu telah mendapatkan ponis
namanya oranye, ya, kuning. Maka dengan kesempatan 2 hari yang lalu berita itu telah dicabut oleh camat menjadi daerah yang hijau, ya. Pondok Labu RW 8 diponis jadi oranye pada waktu minggu yang lalu. Sekarang telah dicabut kembali menjadi daerah RW 8 daerah hijau. Ada amin? Sekalipun demikian saya tidak gegabah untuk mengadakan ibadah ini. Kita tetap berhati-hati, ya. Seperti anjuran pemerintah, kita harus hati-hati. Ini dalam rangka transisi, saudara, kan belum bebas sepenuhnya. Kita harus hati-hati. Jangan buru-buru, jangan mendesak-desak. Waktunya kita harus sabar, ya, sabar. Berkat Tuhan itu tidak kemana-mana. Kalau hatimu bersiap diberkati, pasti berkat itu datang kepadamu. Amin. Ini yang saya katakan, kita harus sabar sementara sampai betul-betul suasana baik. Kita akan sama-sama. Sebab gereja itu bukan hanya GBI di lingkungan RW 8. Ada 4 gereja, saudara sekalian. Ada 4 ibadah, yaitu masjid. Dia pun belum berani membuka. Ya, kita masih cari suasana yang baik. Kita harus hati-hati betul. Kalau ibarat orang sakit lebih parah kalau daripada yang pertama, daripada yang kedua yang namanya sakit kambuh, itu lebih berat. Oleh karena itu saya mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian, tolong sabar, ya, sabar, betul-betul sabar. Ibadah dimanapun kita bisa lakukan. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan ibadah seperti apa yang minggu-minggu atau bulan-bulan kita lakukan dengan baik. Saudara memperhatikan dengan baik, pasti berkat Tuhan itu datang kepadamu sekalian, ya. Oleh karena itu inilah kita perlu sampaikan. Dan tentunya dengan suasana yang seperti ini, hari Rabu tetap ada doa, hari Kamis juga tetap ada ibadah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang bikin renungan hari Kamis, silahkan. Renungan hari Rabu, hari doa, silahkan, ya. Supaya kita ada share, ada doa hari Kamis, hari Rabu, ada ibadah keluarga, bikin renungan di situ, share kepada teman-teman kita. Ya, saya anjurkan supaya kita saling menguatkan di antara satu sama lain dengan sampai situasi dan kondisi baik seperti semula. Inilah yang kami himbau, sehingga kita tetap berdoa, harus tetap sehati, ya, tetap ada kebersamaan, tetap ada kepedulian satu sama lain, terutama kepada masyarakat lingkungan kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, saya kira ini himbauan kami. Dan doa tetap ada, ya, di tempat kita masing-masing atau di gereja. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, laporan keuangan, ya, bulan Mei ada masukan kolektor ada 1.477.000, itu masukannya. Dibayarkan iuran 150, PPL atau per bulan ke BPH 150. Kemudian untuk Impati RW 08 mengenai komik ini itu 1 juta, ya. Gereja kita tetap bersimpati kepada lingkungan, ya, yang dikerjakan oleh RW dan staf daripada gugus gugus depan, ya, pokoknya gugus depan untuk penyelamatan ini, ya. Oleh karena itu gereja kita mengeluarkan 1 juta rupiah, puji Tuhan. Sampai jumlahnya ada 1.300.000. Kemudian sisa pengeluaran masih ada 165.000, ya. Saya kira seperti itu, kita bersyukur. Sumbangan klinik dari keluarga Bapak Bayu Ramadewa 150. Tuhan memberkati. Sekalipun mungkin kita ibadah di rumah-rumah, tapi saya yakin saudara diberkati. Ya, ada yang mengirimkan persembahan mereka ke gereja, silahkan masukkan ke peti, ya, ke kas atau berangkas di belakang sana atau di depan pintu. Kita selalu pasang di sana. Bagi saudara yang memasukkan baik kolektor, perpuluhan, persembahan syukur saudara, di sana letaknya. Ya, kita laporkan hari ini, kita masih bersyukur. Bahkan juga BPD pun juga mungkin setengah kaget kok masih ada kolektan, ya. Tapi benar-benar kita memperhatikan bahwa semua banyak kita kerjakan, dan sekalipun kita tidak melihat jumlah, tapi kita bisa melakukan semua itu karena anugerah Tuhan. Baiklah, Bapak sekalian, itulah laporan keuangan kita. Dan jangan lupa kita tetap berdoa. Kalau minggu besok mungkin ada yang mau ke ibadah ke gereja, sekalipun gak banyak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, di bawah disiapkan ada keran dan sabun. Saudara bisa mengikuti ibadah sekalipun gak semua, ya.
Saya kira kita makin pulih, enggak begitu grubyuk itu enggak. Makin bertambah, makin suatu baik, jemaat makin datang sampai nanti pada akhirnya kita penuh lagi. Amin, saudara. Amin. Ini yang saya minta. Jadi jangan berubah-ubah, ya. Jadi masker jangan lupa, jaga kesehatan, cuci tangan, keluar masuk dari mana kita harus cuci tangan, masker jangan lupa, dan juga jangan terlalu banyak keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Itu yang dianjurkan pemerintah, dan itu pun juga dianjurkan oleh gereja. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul, terutama bagi bapak ibu sekalian yang sudah usia rawan seperti saya, ya. Kita harus sadar diri bahwa kita adalah orang-orang yang perlu dijaga kesehatannya. Ya, semua kita jaga kesehatan, pola makan minumnya, pola tidurnya harus kita sama-sama perhatikan. Oleh karena itu inilah berita gereja pada pagi hari ini, dan kita tetap berdoa sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan, mari kita akhiri dan kita akan bagi diri dan kita akan berdoa untuk penutup daripada ibadah pagi ini. Kita naikkan satu pujian, tunaikan syukur padamu. Tunaikan syukur. Akhir daripada ibadah itu akan menghadap hadirat-Mu kembali dengan keluarga-keluarga yang Kau kasih, bersama jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu, atas bimbingan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Telah berfirman, telah berkati kami dengan sakramen kudus, telah menguatkan kami, telah mengingatkan kami agar kami tetap mengenang hadirat-Mu 2000 tahun yang lalu, sehingga tetap bersama dengan kami gereja-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur semua karya-Mu yang indah, ya kami boleh melaksanakan ibadah ini ya Tuhan, semua oleh karena karya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk segenap gereja-Mu, segenap keluarga, tiap-tiap keluarga yang Kau lawat, Kau memberkati seturut apa yang Kau kehendaki ya Allah. Setiap keluarga-keluarga yang saat ini menghadap hadirat-Mu, beberapa anak-anak, keluarga, orang tua, istri, cucu, menantu, Kau berkati semua. Kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati semua yang ada, ya kami tetap dikuatkan, kami tetap sehati, kami tetap ada kebersamaan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini, juga semua berjalan hanya oleh anugerah Tuhan. Lebih jauh kami berdoa Tuhan, untuk lingkungan di mana kami berada ya Bapa, baik ada di Pondok Labu, baik ada di Cilandak,
baik yang ada di Mandala, baik ada di Depok, Maruyung. Ya Tuhan, tolong melawat mereka semua. Engkau berkati, Engkau campur tangan setiap pergumulan mereka. Karena apapun yang mereka hadapi, Tuhan Engkau tolong. Engkau yang ada di depan kami, maka Engkau adalah pembela dan penolong kami satu-satunya. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap ibadah kami ya Tuhan. Hari ibadah kami, setiap hari Minggu kami adakan, setiap hari Rabu ada doa. Hari Kamis ada kebaktian keluarga, hari Sabtu pemuda remaja, dan hari Minggu ada kebaktian raya. Berkati semua kegiatan kami, anak-anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati guru-gurunya, berkati yang menyiapkan diri, mengajarkan putra-putri kami menjadi anak-anak yang militan. Masa depan mereka menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-hambamu yang melayani pagi ini, baik mbak pujian, baik pemain musik, baik yang membawa overhead, dan semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan bagimu ya Tuhan, Engkau tidak akan sia-siakan. Terima kasih firman telah ditaburkan, biar bertumbuh jadi gereja yang sungguh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih, kami lebih jauh berdoa untuk lingkungan RT kami, ya Tuhan, RT 1 sampai RT 6, RW 8 khususnya. Tuhan Kau berkati, lindungi. Untuk beberapa waktu ada ponis oranye, ya Tuhan, saat ini telah pulih kembali dalam keadaan yang hijau. Ya Tuhan, semua oleh anugerah-Mu, sehingga kami sebagai warga untuk menjaga semua ini ada perjalanan hidup warga masyarakat bisa kondusif lagi. Tuhan, terima kasih. Berikan senantiasa hikmat untuk ketua RW RT kami, ada kerjasama yang baik untuk peduli satu sama lain. Tuhan, terima kasih. Dijauhkan berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari tingkat RT sampai tingkat presiden, dan semua menteri, semua kabinet yang ada, dan semua apa yang ada di lembaga negara. Tuhan bercampur tangan di dalamnya agar mengatasi kesulitan bangsa ini bisa tercapai dengan sungguh-sungguh 100% terjadi. Semuanya oleh karena dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami mohon Kau selalu hadir tengah-tengah keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kami lebih jauh berdoa Tuhan, rekan-rekan kami yang mungkin mengalami sakit, Tuhan tolong lawat dan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang berikan keserengan perjalanan mereka, yang bimbang Kau kuatkan, dan dalam peperangan berikan kemenangan. Dijauhkan berdoa untuk keluarga Bapak Bayu, bersama keluarga yang Kau kasih telah Kau anugerahkan seorang keturunan yang telah ada di tengah-tengah mereka. Berikan kekuatan untuk istri daripada Ian, dan pertumbuhan jasmani rohani untuk putri mereka. Karena apa yang mereka alami semuanya anugerah Tuhan, dan berikan kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih dan terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur telah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Entar kami akan bisa satu sama lain Tuhan. Tolong besertai setiap keluarga-keluarga kami. Roh Kudus tetap ada bersama kami. Kau selalu memberkati semua keluarga yang ada di dalamnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara sekalian, sekarang mari kita akan berdoa Bapa kami sebelum kami akhiri. Sama-sama kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, nama-Mu dan Tuhan seperti di surga. Dan kami makanan kami ini, dan kami cukupnya, ampunilah kami atas kesalahan kami, dan dan kesalahan kami, dan jangan kami dalam pencobaan, dan kami dari jahat, karena Allah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, saudara sekalian, mari kita arahkan kita untuk memberkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah oleh-Mu berkat dan rahmat Allah Bapa, dengan cita kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan Allah Roh Kudus, dari saat ini sudah sampai Maranatha Dia datang kembali untuk membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Halo, selamat pagi, Tuhan berkati. Ya, puternya. Ya, mulai speaker dinyalakan semua. Ya. Speakernya nggak nyalain kan? Reza. Kelihatan semua. Kelihatan Puternya. Sini, Jeng. Sini pada. Tuhan berkati. Sana semua. Sana sini. Sini.
Karena ada. Mana cucu? Salam. Cucu, mana cucu? Ini yang kamera Dia mundur, kameranya mundur ya. Dari sini ke sana. Udah nih. Sep.